Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Mudah-mudahan baik-baik saja. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya. Saya akan mereview pembelajaran yang dari awal sampai pertemuan terakhir kemarin terkait dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa saya coba menggali dari awal terlebih dahulu? Agar kalian bisa lebih menghayati, lebih mendalami dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana beliau didukung oleh orang-orang yang luar biasa dan orang-orang yang sangat menyayanginya. Nah, Nabi Muhammad SAW terlahir yatim piatu. Ketika dia dalam kandungan usia 7 bulan, ayahnya meninggal. Ketika dia berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Dan itu pun 2 tahun Nabi Muhammad hanya diasuh oleh ibu kandungnya, karena 4 tahun, selama 4 tahun diasuh oleh ibu persusuan, yaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi ketika 4 tahun, sudah 4 tahun Nabi Muhammad baru diserahkan ke Siti Aminah, ibu kandungnya. Jadi hanya 2 tahun Nabi Muhammad SAW bersama dengan ibu kandungnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib, oleh kakeknya. Ternyata tidak lama juga kakeknya pun meninggal. Selepas kakeknya meninggal, kemudian Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Ya, dari semenjak kecil mulai menggembalakan kambing. Yang luar biasanya penduduk-penduduk Mekah itu mempercayakan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setiap dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu kambingnya jadi gemuk. Kambingnya jadi gemuk. Benar-benar telaten untuk memeliharanya, kemudian mengarahkannya. Mungkin itu salah satu karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan begitu, para penduduk Mekah dia mempercayakan menggembalakan kambing itu di usia 7 tahun sampai 9 tahun. Nah, di usia 9 tahun, ada riwayat lain sekitar 12 tahun, pamannya Abu Thalib ketika ingin mengadakan misi dagang ke negeri Syam. Negeri Syam itu luar biasa jauh dari kota Mekah. Dia melihat Nabi Muhammad SAW merasa berat untuk ditinggalkannya. Ya, akhirnya karena kasihan, Abu Thalib pun mengajaknya. Dan inilah awal pertama kali Nabi Muhammad SAW memulai perdagangan di luar negeri, negeri Syam. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat seberapa jauh sih? Nah, saya akan memberikan gambaran ya. Nah, ini peta dari negara-negara Arab. Ya. Jadi bisa dilihat di sini, ini wilayah-wilayah negara Arab. Ini sampai bawah ya, sampai bawah nih. Sampai bawah. Ini wilayah negara-negara Arab nih. Nah, Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Diajak oleh pamannya Abu Thalib sini. Perjalanan ya, jaraknya itu sampai 15.000 km. 15.000 km. Luar biasa. Tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa begitu jaraknya ini luar biasa jauh ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu menggunakan kendaraannya itu adalah unta. Dan ini misalkan gambarannya adalah lurus. Gimana kalau misalkan ternyata di sini ada pegunungan, ya? Jadi harus jalannya belok. Jadi nggak lurus, jalan belok gitu ya. Karena apa? Karena ada pegunungan, ya.
Jadi nggak bisa 100% lurus gitu. Jadi bisa jadi 15.000 km ini lebih, ya, jaraknya bisa lebih dari 15 km. Jadi bisa dibayangkan luar biasa perjalanannya. Dan karena itu kalau dalam hitung-hitungannya Nabi Muhammad SAW bisa mencapai menempuh waktu 2 bulan. Ya, dapat menempuh waktu 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan untuk kembali lagi ke Mekah. Jadi luar biasa jauh, luar biasa jauh. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ditempa. Nah, ada kejadian yang unik yang menjadi catatan sejarah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di sana ketika dalam perjalanan ke Syam, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang pendeta Yahudi yang dia menjadi rahib Kristen Nestorian. Ketika dalam perjalanannya, ya Nabi Muhammad SAW ketika dalam perjalanannya, sang pendeta ini melihat keajaiban di mana ketika rombongan Abu Thalib sedang berjalan, gitu ya, membawa unta, kemudian membawa barang dagangan, itu sang pendeta melihat ada awan yang selalu menaungi, ya, ada awan yang terus saja menaungi, ya, memayungi kafilah unta yang sedang berjalan beriringan. Itu bawa barang dagangan luar biasa banyak. Nah, ketika membuat perkemahan di mana para kafilah tersebut untuk berhenti sejenak, awan putih itu pun menghilang. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang duduk di bawah pohon untuk meneduh tentunya, sang Yahudi ini yang menjadi pendeta itu akhirnya mendekati dan ingin melihat tanda-tanda kenabian, ingin melihat tanda-tanda kenabian. Nah, sebetulnya para pendeta, para Yahudi itu sudah mengetahui di kitab-kitab mereka tertulis bahwa akan ada Rasul, utusan yang akan datang kepada mereka. Mereka sudah tahu semua. Mereka sebetulnya sudah mengetahui. Akan tetapi mereka mengingkari. Kenapa? Karena anggapan mereka, keyakinan mereka bahwa utusan-utusan yang Allah kirimkan itu berasal dari keturunan-keturunan mereka, keturunan-keturunan Yahudi. Dari Ibrahim sampai Ishak, dari Ishak sampai ke Isa alaihissalam, itu semua nabi, banyak sekali keturunan-keturunan dari Yahudi. Sebetulnya Yahudi itu agama, ya, jadi bisa dikatakan keturunan Israel, ya, keturunan Bani Israel. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW hadir dan menunjukkan bahwa dia adalah nabi, itu banyak sekali orang-orang Yahudi dan orang Kristen tidak menganggapnya karena rasa egoisme, ya, rasa egoisme. Nah, kita kembali lagi. Buhairah, ya, seorang pendeta ini, dia sudah meyakini ketika melihat punggungnya, kemudian melihat dari awan putih yang terus menaungi, sehingga akhirnya bertemu dengan sang pamannya Abu Thalib. Dipanggillah Abu Thalib. Abu Thalib, sesungguhnya anak ini akan menjadi orang yang luar biasa di masa depan. Kamu harus menjaganya. Jadi Abu Thalib itu kenapa sampai beliau meninggal terus menjaga Nabi Muhammad SAW, selain dari kecintaannya adalah memegang janji. Hebatnya orang-orang Arab Quraisy zaman dahulu adalah orang yang selalu menepati janji.
Buhairah itu memberitahukan kepada Abu Thalib agar menjaganya terus sampai di kemudian harinya, itu ya. Nah, akhirnya ketika Buhairah pergi, kemudian Abu Thalib mengetahuinya, akhirnya dia terus menjaganya, yang kemudian akhirnya setelah berdagang, akhirnya beliau memutuskan untuk pulang. Nah, itulah dari bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pendeta dari keturunan Yahudi. Sebenarnya banyak sekali tanda-tanda Nabi Muhammad, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Tapi tidak akan saya jelaskan terlalu mendalam. Nah, jadi kita bisa lihat ya, bisa kita mendalami, menghayati gitu bagaimana luar biasa Nabi Muhammad SAW bisa menempuh perjalanan yang sangat jauh. Dan inilah dia ketika di usia 17 tahun Nabi Muhammad SAW berdagang, ya, Nabi Muhammad SAW sudah bisa mengarungi sampai 17 negara. Sampai 17 negara. Dan salah satu sahabat atau rekan bisnisnya adalah As-Saib bin Abu Sa'ib. Ini, ya. Dalam berdagang mereka keduanya jujur. Rekanan terbaik, tidak pernah saling curang, saling berselisih. Bisnis dagang Rasulullah secara mandiri baru dimulai ketika dia mencapai usia remaja. Ya. Tentunya dia sudah mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ya. Melihat kepribadian dari Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah, seorang pedagang besar, itu merasa kagum kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga memutuskan mengajak kerjasama Nabi Muhammad SAW untuk berbisnis. Jadi ketika 17 tahun Nabi Muhammad sudah mengarungi 17 negara membawa dagangan-dagangan dari bisnisnya Siti Khadijah. Ini sebelum mempersunting. Dari kesuksesan bisnis Rasulullah pun makin cemerlang ketika dia bertemu Ummul Mukminin Khadijah. Ini dia, ya. Bahkan sampai ada bukunya, Bu Khadijah, The True Love of Story of Muhammad. Gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Dan disitulah awal Nabi Muhammad SAW semakin tumbuhnya kedewasaan, semakin tumbuhnya empati Nabi Muhammad SAW melihat kondisi orang-orang kafir Quraisy, sehingga dia memutuskan untuk beruzlah. Siti Khadijah terus membawakan makanan ke Gua Hira, untuk memberikan makanan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan uzlah itu artinya menyendiri, ya. Uzlahnya Nabi Muhammad SAW, ya, itu bukan bertapa, ya, kayak dukun, tidak, tapi dia merenung. Nah, saat-saat itulah Jibril alaihissalam datang untuk menyampaikan wahyu. Baik, untuk sementara itu saja dari review dari pembelajaran kita awal-awal ini. Nanti kita akan lanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.